Hai, dengarkan ini sebelum sarapan ya. Ada seorang raja pergi berburu dengan sahabat karibnya. Sahabat raja ini adalah orang yang sangat positif, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Lalu berburulah raja dengan sahabatnya, tentu saja dengan pengawal-pengawal. Ada satu insiden di mana raja ini mengalami kecelakaan sehingga jempol jari kanannya itu tidak bisa tertolong, putus. Pada waktu sahabatnya melihat keadaan itu, dia mengatakan, "Praise God, puji Tuhan, bersyukur." Saudara tahu, raja itu menjadi marah luar biasa. Ini sahabat baikku kok tega-teganya. Aku berdarah-darah, aku kehilangan jempol. Kamu bilangin puji Tuhan, praise God, bersyukur. Akhirnya raja tidak terima. Raja memerintahkan supaya sahabatnya ini dimasukkan ke dalam penjara. Lalu dia dikurung ke dalam penjara. Raja masih terus melakukan hobinya, yaitu berburu dengan didampingi oleh para pengawal. Satu hari ketika mereka berburu, mereka memasuki satu kawasan hutan di mana penjaga atau pengawal itu lengah dan raja mengambil jalan yang salah sampai tersesat dan bertemu dengan suku terasing, suku primitif yang masih makan orang. Nah, begitu mereka melihat orang asing ini, mereka kemudian bersama-sama bersorak-sorak, wow, mereka sudah mendapatkan buruannya. Langsung raja diikat ya, dan mereka bermaksud sebetulnya bukan untuk memakan buruan ini, tetapi untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa mereka. Lalu mereka setelah mengikat korban ini, mereka memeriksa seluruh bagian tubuhnya, ternyata nggak ada jempolnya. Akhirnya mereka mundur, nggak jadi. Kenapa? Karena kalau harus mempersembahkan korban kepada dewa tetapi cacat salah satu anggota tubuhnya, berarti korbannya tidak diterima. Singkat cerita, raja itu lolos dan dia ingat kepada sahabatnya yang terbaik. Lalu kemudian dia memerintahkan agar sahabat ini dikeluarkan dari penjara. Setelah keluar, kemudian raja bilangin, "Saya minta maaf bahwa saya telah memasukkan engkau ke dalam penjara." Dia katakan, "Oh praise God, puji Tuhan, tidak apa-apa, itu baik. Sebab jikalau pada waktu saya tidak masuk penjara, saya ikut berburu dengan raja, dan waktu saya pergi dengan raja kemudian tertangkap oleh suku terasing, lalu mereka mengikat kita dan bermaksud mempersembahkan kita sebagai korban kepada ilah mereka, raja karena jempolnya nggak ada luput tetapi saya yang lengkap jempolnya, pasti setelah saya sudah tidak hidup sekarang, pasti saya sudah dikorbankan." Saudaraku, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal apa? Ya, semua hal. Kok bisa? Kalau saya beruntung juga bersyukur. Iya, bersyukur. Gimana kalau HP saya rusak? Bersyukur. Bersyukur. Gimana kalau saya ditagih utang gak bisa bayar? Iya, bersyukur. Kenapa? Alasannya apa? Oleh karena ayat itu mengatakan, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Saudara mengerti atau tidak mengerti, Allah mengendakinya, jadi lakukan saja. Dan tahukah saudara, dalam banyak kasus dalam Alkitab, ketika orang mulai mengucap syukur dalam keadaan mereka, mujizat terjadi. Karena ucapan syukur menghubungkan Anda dengan hukum spiritual, hukum-hukum Allah, hukum kerajaan Allah, menghubungkan saudara sesuai dengan firman Tuhan, sukacita karena Tuhan adalah kekuatan. Dan kalau saudara mengucap syukur, di dalam salah satu kitab Mazmur pasal 37 mengatakan ayat 4, bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ingatlah bahwa dari dalam hati akan terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Tetap semangat ya.